Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan kami di channel Belajar Bersama Berkaca Diri bersama dengan Bapak Dr. Andes Kiai Haji Lukman Hakim, pendiri komunitas Pahala Mengalir atau KPM. Mohon para sahabat untuk support kami, klik subscribe, like, and share channel kami, yaitu channel Lukman KPM dan channel Berkaca Diri, agar kami bisa terus berkarya. Untuk video kali ini, kita akan mengangkat tema, respon kita menghadapi problem hidup dengan berkaca diri. Silakan Pak Ustadz untuk memberikan pencerahannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semua, alhamdulillah kali ini kita lebih detail, untuk bisa lebih memahami berkaca diri ini. Jadi berkaca diri ini memang bagian dari pembelajaran kita tentang sifat watak diri kita sendiri. Ya, diri kita sendiri, serta di dalamnya itu ada respon-respon. Jadi di samping kita mengenali diri kita sendiri, ada akhlak mulia, ada akhlak hina, ada juga di dalamnya itu rincian-rinciannya itu. Ya, dari rincian-rincian ini ada 60. Ya, akhlak hina itu sifat-sifat yang muncul, dan kemudian ada lebih dari 60 juga sifat-sifat bagus yang muncul. Ya, jadi akhlak hina 60, akhlak mulia juga 60 lebih begitu. Nah, kapan kita bisa tahu? Tentu kita harus melihat kepada keadaan diri sendiri. Kita lihat betul-betul kita ini siapa, kita ini bagaimana, kita ini apa yang harus kita perbuat, kemudian merenungkanlah semuanya itu. Nah, itu dilakukan setiap hari. Tiap hari untuk berkaca, melihat ke dalam diri sendiri. Nah, di samping itu, kita juga melihat respon-respon yang muncul di dalam diri pada saat menghadapi problematika hidup, atau kebiasaan hidup, atau reaksi-reaksi yang ada di dalam diri kita menghadapi situasi dan kondisi. Nah, ini kita lihat, kita perhatikan tuh. Kalau kita menghadapi kondisi gini, reaksi kita bagaimana? Kalau kita menghadapi kondisi begini, reaksi kita bagaimana? Nah, boleh jadi kita menghadapi kondisi yang bagus, tetapi reaksinya justru negatif ke sebelah kiri gitu, ke sebelah yang hitam. Nah, boleh jadi juga kita menghadapi keadaan yang kurang kondusif, kurang bagus atau masalah, tapi jiwa kita, pikiran kita atau reaksi kita itu mengarahnya ke akhlak mulia. Boleh jadi seperti itu. Nah, kesemuanya ini memang harus dipelajari. Ya, harus dipelajari sehingga kita paham reaksi-reaksi yang ada di dalam diri kita. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Jadi reaksi-reaksi apa yang ada di dalam diri kita. Nah, misalnya contoh reaksi yang baik misalnya nih. Ini reaksi yang baik. Ya, reaksi yang baik itu kalau kita dapat rezeki sedikit misalnya. Nah, respon kita itu bersyukur gitu. Berterima kasih dan bersyukur gitu. Berterima kasih pada orang yang memberi atau keadaan itu dan bersyukur. Ini respon rezeki sedikit. Tapi bisa jadi respon rezeki sedikit, responnya itu tidak suka. Merasa kurang. Merasa bagaimana tidak nyaman karena itu rasanya kurang. Seharusnya saya dapat lebih, segala macam itu, jadi reaksinya akhirnya marah, akhirnya tidak suka. Padahal yang dapat rezeki gitu. Tapi sebaliknya yang dapat rezeki juga, walaupun sedikit dia reaksinya bersyukur, berterima kasih, itu dulu gitu. Nah, ini ada satu rezeki yang datang, responnya itu bisa negatif, bisa juga positif. Nah, ini kita amati juga dalam diri kita. Ya, mungkin kalau seperti kita dapat rezeki, mungkin reaksi-reaksi diri kita itu memang mungkin tidak begitu bermasalah. Tidak menimbulkan masalah, tidak menimbulkan stres, tapi mungkin reaksi-reaksi yang negatif juga muncul,
cuman akibatnya mungkin nggak seberapa karena misalnya dapat rezeki sedikit gitu. Tapi bisa juga ya orang dapat rezeki sedikit malah dia terus-menerus merasa kurang, merasa ini kok orang lain kok banyak, kok saya sedikit, kok dan seterusnya. Bisa juga jadi masalah, bisa juga jadi stres. Tapi begitu dapat rezeki sedikit, dia bersyukur, dia benar-benar menikmati, dia benar-benar sesuatu yang indah, full di situ dia menjadi bagus juga dalam dirinya. Itu padahal sesuatu yang baik yang kita terima. Tapi ada juga yang tidak baik kita terima atau kita kurang suka. Ya, setiap orang itu tidak suka menerimanya. Nah, misalnya dihina orang, disakiti orang, ditipu orang, atau ada ancaman misalnya. Nah, misalnya dihina orang. Reaksinya, wah saya nggak bisa terima tuh. Ini masalah ini. Orang tuh merendahkan saya. Orang tuh seperti apa, seperti apa, seperti apa. Nah itu seperti itu reaksinya begitu. Ya kalau kita dihina orang, disakiti orang, menjadi tambah sakit hati, menjadi tambah marah, tambah dendam. Nah cara berpikirnya itu, aduh, ini orang merendahkan saya nih. Saya ini kan orang begini, perasaan kita hebat aja gitu. Tetapi kalau orang merendahkan kayak gini, kemudian kita nggak suka, kita benci, kita marah, bahkan kita dendam. Dan merasa direndahkan orang, dihina orang itu begitu lama. Begitu. Nah begitu lama, jadi menjadi sakit dan nggak hilang-hilang di dalam diri itu. Jadi timbulnya seperti itu. Nah ada juga yang reaksi direndahkan orang, tapi reaksinya itu, ya sudahlah. Emang dia begitu, gitu. Udah maafkan aja lah, cuma begitu doang. Gitu. Oh dia begini, ya maklum lah dia sedang begini, mungkin keadaan emosinya dia begini, gitu. Misalnya memaklumi lah kita, mungkin dia lagi sakit, mungkin dia apa, udahlah kita udah aja kita maklumi aja begitu. Kalau misalnya dihina orang, misalnya disakiti orang, nah bisa reaksi seperti itu. Yang satu timbulnya lapang, yang satu timbulnya malah tambah berat tuh. Nah itu seperti itu. Nah begitu juga menghadapi ketakutan, ada ancaman. Ancaman tuh, wah pikiran jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan nanti begini. Kalau begini nanti begini, kalau begini nanti begini. Oh terus ketakutan. Nah, banyak sekali orang jadi ketakutan tuh. Jadi reaksi di dalam dirinya tuh seperti itu gitu. Entah ketakutan uang, entah ketakutan nggak punya uang, entah ketakutan dia terancam apa, entah takut miskin, entah karena mungkin keselamatan sebagainya deh, jadi ketakutan. Kadang-kadang tuh berlebihan jadinya tuh. Nah itu bisa jadi stres, bisa juga jadi marah, bisa juga ada segala macam. Nah sebaliknya ada memang ancaman, tetapi larinya tuh ikhlas, tawakal misalnya. Ya ikhlas nih memang nih harus dihadapi dari Allah, kita serahkan aja kepada Allah, kita memohon pertolongan Allah, kita bergantung kepada Allah. Nah hatinya itu tentram, keadaan apapun kita serahkan saja kepada Allah, biar kita terima keadaan apapun dan sebagainya begitu. Nah reaksinya tuh seperti itu tuh. Nah orang beriman reaksinya seperti apa? Nah begitu. Nah reaksi-reaksi inilah yang kita pelajari dalam diri kita. Kita pelajari betul di dalam diri kita. Nah untuk lebih jelasnya saya akan perlihatkan slide berikut ini. Saya perlihatkan slide berikut ini. Ya. Jadi ini para sahabat semua, kita hari ini belajar bersama berkaca diri. Nah, nih. Belajar bersama berkaca diri, B3D. Nah, ini pelajaran kita. Dan kita lihat program pembinaan akhlak seperti yang pernah kita jelaskan tadi. Ya, yang sebelum-sebelumnya sudah dijelaskan, ada akhlak hina, ada akhlak mulia, yang terperinci itu. Ya, yang terperinci sehingga dia bisa dipakai oleh kita untuk memperbaiki diri terus-menerus. Satu. Yang kedua,
salah satu fungsinya bisa melihat respon kita terhadap satu keadaan kehidupan. Nah, kalau yang berkaca diri kita lihat tuh keadaan kita sehari-hari yang biasa hidup di dalam diri kita, apakah yang negatif lebih banyak, apakah positif lebih banyak. Nah, khusus yang hari ini kita akan melihat responnya kita dalam menghadapi satu kejadian-kejadian atau problematika itu seperti apa. Nah, ini kita lihat seperti ini, ya. Nah, nih memahami respon dengan berkaca diri. Nah, kita lihat kenapa? Karena memang di kehidupan ini kita selalu menghadapi masalah. Kita menghadapi orang, kita menghadapi keadaan yang tidak menentu. Ya kadang menyenangkan, kadang menyakitkan. Dan itu memang di kehidupan selalu terjadi seperti itu. Siapapun dia orangnya, dimanapun dia berada, yang namanya bertemu dengan manusia, dia akan begitu. Begitu juga keadaan alam yang selalu berubah-ubah. Nah, kita menghadapi itu. Nah, tinggal sekarang keadaan itu sudah begitu, sudah nggak bisa dirubah tuh, silih berganti, negatif, positif, nyaman, tidak nyaman, itu akan begitu terus itu. Nah, yang paling penting adalah bagaimana respon kita. Respon kita terhadap keadaan itu. Nah, kita mengenal itu. Nah, sehingga kita harus belajar yang namanya merespon dengan akhlak yang mulia. Tidak merespon dengan akhlak yang hina. Misalnya, kita dihina orang, direndahkan orang, dicuekin orang. Nah, biasa gitu tuh. Ya, dicuekin orang, tidak dihargai orang. Ya, bahkan lebih parah lagi, disakiti lagi. Disakiti, direndahkan, disakiti. Ada lagi yang kayak gitu tuh. Aduh, kadang-kadang memang kita nggak tahan tuh melihat itu. Nah, tentu sebagai orang normal, ya orang normal dan orang yang umum begitu, dia akan marah, dia kesal. Nah, akibat dari marah dan kesal, nah kemudian kalau tidak terlampiaskan, dia akan dendam jadinya. Akan dendam sampai kapanpun dia akan terasa bahwa saya pernah disakiti oleh dia. Dia berusaha untuk membalasnya atau mendiamkannya, tapi masuk di dalam diri ini seperti itu. Nah, ini berlarut-larut. Kalau dia berlarut-larut, dia ulang lagi. Oh, ingat lagi dia kejadian waktu itu kayak gini, kayak gini. Dia ingat lagi. Lama-lama sakit. Lama-lama sakit mah. Lama-lama sakit diri sendiri itu seperti itu. Nah, tetapi ada juga orang yang merespon. Dia meresponnya itu disakiti, dihina, direndahkan. Tetapi responnya itu memaafkan, memaklumi. Ya maklumlah dia orangnya kayak gitu. Ya memang orang kayak gitu, dia orang sakit, udah nggak usah ditanggapi lah. Ya udahlah, kesalahannya cuma begitu doang, udah maafkan sajalah begitu. Nah, ini responnya berbeda nih. Nah, untuk yang memaafkan dan memaklumi, dia tidak akan jadi sakit tuh. Tidak akan jadi sakit. Dia seperti itu saja. Nah, ada juga yang begitu dihina, disakiti, direndahkan, responnya itu langsung tawakal kepada Allah. Udah serahkan aja pada Allah. Udah ikhlas saja, ikhlaskan aja. Karena semua diri kita ini milik Allah. Dia milik Allah juga. Kembalikan aja kepada Allah. Nah, itu begitu kuat di dalam diri ini. Begitu kuat. Nah, begitu kuat. Ya, nah itulah yang disebut dengan akhlak mulia itu. Nah, akhlak mulia itu kalau responnya seperti itu. Otomatis responnya seperti itu. Nah, kita lihat di kehidupan, ya secara alamiah yang namanya manusia, itu kalau dihina, disakiti, direndahkan, nah itu otomatis dia marah, kesal, dendam tuh. Nah, untuk dia akhlak mulia, memaafkan, memaklumi, tawakal, ikhlas, nah kalau ini memang harus dipelajari. Dia harus dipelajari itu, tidak bisa kalau tidak dipelajari. Dipelajari, dilatih, dipelajari, dilatih. Nah, dia seperti ini. Tapi kalau yang marah, kesel, dendam, nah udah jadi itu, nggak perlu latihan, nggak perlu belajar. Ya nggak perlu belajar, nggak perlu latihan, otomatis dia akan itu.
Tapi kalau akhlak mulia harus dipelajari, dilatih, dilatih. Nah, nanti otot-otot akhlak mulia itu apa disebut dengan otot-otot ya. Jadi dia akhlak mulia ini memang harus dilatih supaya tangguh, supaya dia terus suka seperti itu gitu. Nah, kalau dia berhenti berlatih, dia akan kembali lagi ke akhlak hina tuh. Nah, disinilah kita belajar nih akhlak mulia. Nah, itulah belajar berkaca diri. Dia belajar berkaca diri, mulai dari teorinya dipelajari, berlatihnya dipelajari, nah, kemudian praktek kesehariannya dipelajari, dilatih, dipelajari. Nah, terus-menerus itu memang. Nah, baru kita bisa menegakkan akhlak mulia di dalam diri kita. Nah, itulah sumber kesehatan, sumber keselamatan, sumber kebahagiaan, dan sumber kemudahan rezeki. Tapi memang ini perlu perjuangan, perlu belajar, perlu berlatih, perlu praktek keseharian terus-menerus sampai akhir hayat. Nah, kalau dia itu akhlak mulia seperti ini, nah terus hidup di dalam dirinya, insya Allah dia menjadi orang yang sehat. Sehat batinnya, sehat pikirannya, sehat jasadnya. Tapi kalau masuk ke akhlak hina, dia menjadi sakit tuh. Ya, sakit jasadnya, sakit pikirannya, sakit jiwanya tuh. Nah ini kita lihat nih respon. Nah, untuk itu memang ini harus dilatih. Karena itu kita punya konsep TBP namanya, teori, berlatih, dan praktek keseharian. Nah, itulah salah satu fungsi daripada OWOT. Ya, OWOT itu one week, one therapy namanya. Nah, itu melatih diri kita, melatih. Terus kita latih. Nah, begitu juga saat kita terancam. Waktu kita terancam, itu ada yang namanya sistem tubuh kita ini ada hormon-hormon yang dia itu cuma dua kalau terancam itu. Dia melawan habis atau dia lari. Nah, reaksinya seperti itu. Ya, reaksinya seperti itu. Nah, itu udah ada. Jadi kalau terancam, kita ada rasa takut. Nah, rasa takut ini menimbulkan kita bereaksi. Reaksinya itu kita melawan atau kita lari. Nah, ini udah jadi di dalam diri kita seperti itu kalau kita terancam. Nah, tetapi kalau akhlak mulia, ya tentunya perasaan takut itu ada. Ya, perasaan ingin bela diri juga ada, semuanya ada. Tetapi dia dibarengi dengan tawakal, ikhlas pada Allah, bergantung pada Allah. Nah, ini akhlak mulia ini dilepaskan semuanya kepada Allah Ta'ala. Nah, ini dilepaskan tuh ancaman itu kepada Allah dengan keyakinan. Nah, inilah dia proses belajar. Jadi akhlak mulia itu memang belajar. Karena itu ada kita tawakal, ikhlas, bersyukur, kemudian dan sebagainya itu dia bagian dari akhlak mulia yang dipelajari, dilatih, dan dipraktekkan. Nah, inilah dia kita memahami respon diri kita. Ya, respon diri kita. Untuk akhlak mulia memang sejak dari kecil otomatis ada tuh begitu. Tapi juga sebetulnya akhlak mulia juga ada juga. Tetapi biasanya kita lebih dominan ke akhlak hina, marah, kesal, dendam, takut, sebagainya. Nah, sedangkan akhlak mulia ini memang harus dipelajari pikirannya, dipelajari jiwanya, dipelajari ada ilmunya. Ilmunya, kemudian ilmunya dipraktekkan, ilmunya dilatih. Nah, terus menerus sampai akhir hayat. Nah, ini menjadi sebuah kekuatan nantinya itu. Nah, inilah dia kita memahami diri kita seperti apa. Kita meresponnya seperti apa. Karena itu kita belajar kembali berkaca diri, belajar menjadi akhlak mulia, belajar untuk sifat-sifat yang bagus ini harus dengan teori, berlatih, dan praktek keseharian secara terus-menerus sampai akhir hayat. Nah, ini para sahabat semua, ya, coba kita berkaca diri, kita lihat diri kita dalam menghadapi keadaan-keadaan kehidupan, bisa senang, bisa susah, respon kita seperti apa? Kita saksikan di berkaca diri yang tadi. Nah, itu Mbak Yani, respon kita dan ceritanya. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Ustadz. Jadi sekarang sudah lebih memahami bagaimana sih merespon setiap keadaan ya Ustadz, baik keadaan itu yang menyenangkan maupun musibah ya Ustadz ya. Iya. Dan kita sudah punya konsep ya, teori, berlatih, dan praktek. Sehingga ini tidak hanya teori saja, tapi memang harus dilatih dan dipraktekkan, supaya respon yang kita dapati adalah respon yang berupa akhlak mulia yang di sebelah kanan ya Ustadz. Betul. Baik Ustadz. Mohon share screen-nya Pak Ustadz. Oh ya, baik. Bentar. Baik para sahabat, luar biasa pada video kali ini, mudah-mudahan bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan sehingga kehidupan kita menjadi lebih baik dari hari ke hari. Saya akhiri untuk pembelajaran kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.